Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan channel YouTube kita ya, Kebun Zuhdan. Baik, kali ini kita akan review buah ajaib ya teman-teman ya. Di video-video saya sebelumnya sama-sama buah ajaib, cuma barangkali beda size, beda ukuran ya. Karena yang paling besar sudah sold out, sudah diambil sama orang Lipo Cikarang ya, saya lupa itu namanya siapa. Nah kemudian kita coba lagi kembangkan ya untuk jadi maskot atau jadi indukan. Dan ini yang paling tinggi di tempat kami teman-teman, yang lainnya masih kecil-kecil ya. Ya seginilah, 5 cm, 10 cm, 15. Ada yang agak gedean, remaja itu 2. Nah yang lainnya kecil-kecil. Dan ini yang paling gede saat ini. Ini mungkin sekitar 30 cm teman-teman ya. Nah kemarin kita lihat ternyata sudah muncul bunganya teman-teman. Nah teman-teman lihat ya bagian yang putih ini ya. Ada muncul bunga, kemudian muncul lagi 1, 2, 3, 4, 5. Wah banyak banget teman-teman. Padahal sih belum terlalu rimbun ya, belum terlalu rimbun. Nah kenapa kemudian bisa seperti ini? Bisa jadi karena sinar mataharinya cukup teman-teman. Kemudian nutrisinya juga oke. Kemudian medianya juga banyak. Nah teman-teman bisa lihat nih ya, akarnya aja. Kalau soal akar nggak keren sih. Miracle Fruit atau buah ajaib itu keren. Artinya akarnya banyak banget teman-teman. Nah seperti itu. Kemudian apa ya? Kemarin ada yang bertanya mengenai kenapa kemudian dari sekian bunga saya untuk Miracle Fruit atau buah ajaib kenapa mayoritas rontok. Nah saya nggak tahu sih, sepengetahuan dan sepengalaman saya, jadi ketika merawat dan apa istilahnya menanam Miracle Fruit atau buah ajaib itu hampir dipastikan nggak ada kendala teman-teman. Baik ini termasuk tanaman yang bandel ya, benar-benar hama ada tapi nggak terlalu ini signifikan gitu. Jadi kemungkinan penyebab miracle atau buah ajaib tersebut calon bunganya rontok, kemungkinan bisa saja pertama faktor usia ya teman-teman, belum cukup umur, tapi saya pikir enggak sih. Nah kemudian yang kedua, kebutuhan sinar matahari. Jadi memang benar-benar harus dapat sinar matahari. Lalu berikutnya adalah nutrisi. Nutrisi itu bisa air maupun pupuk ya, atau dari media tanam. Nah, saya kalau nyiram seperti ini teman-teman, kalau nyiram nggak hanya sekedar saya siram di bagian permukaannya saja atau di media tanamnya saja, tapi daunnya ini juga saya siram teman-teman, jadi kelihatan lebih segar. Nah, tapi kalau daunnya bersih gitu, terbebas dari debu atau debunya berkurang, kan dia juga proses fotosintesisnya kan, proses memasaknya kan lebih mudah juga teman-teman. Nah, seperti itu sih. Jadi mungkin untuk Bapak yang kemarin bertanya ya mengenai Miracle Fruit saya gagal berbuah. Nah salah satunya mungkin bisa saja belum cukup umur. Nah segini aja udah berbunga. Kemudian kurang sinar matahari, kurang nutrisi air, atau ketika nyiram airnya juga disiram ke bagian daun. Kemudian berikutnya adalah bisa saja mungkin pupuk atau kohenya kurang, atau mungkin faktor hama, kita juga nggak tahu ya, kalau mungkin nggak ngelihat fotonya. Tapi secara umum bahwa Miracle Fruit atau buah ajaib ini bandel teman-teman, nggak ada perawatan khusus sih gitu. Nah, gitu. Seperti itu ya teman-teman, ya mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang perawatan Miracle Fruit ya. Artinya tidak ada hal-hal yang
urgent sih untuk diperhatikan dari Miracle Fruit ini teman-teman, karena simple sih. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba, bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube kami Kebun Zikidan ya, di alamat Perumahan Ganda Arum Presiden 2 nomor 1, jadi paling depan, Kampung Rawa Atuk, Cibening, Setu, Kabupaten Bekasi, di depan klaster Mawar Regensi 2, Rawa Atuk, Cibening, Setu, Kabupaten Bekasi. Untuk deskripsi WA, alamat dan sebagainya saya cantumkan di deskripsi channel ya. Nanti teman-teman bisa lihat alamat dan nomor WA kami. Terima kasih, selamat mencoba.